himpitan ekonomi yang semakin sulit, ada-ada saja ulah masyarakat kecil untuk mendapatkan duit. Dalam sebuah video yang mencetak viral, seorang nenek di Garut nekat mengadang pengemudi mobil di tengah jalan demi mendapatkan uang 20.000. Tak cuma berdiri di tengah jalan sambil memancarkan tatapan kebencian, sang nenek memegang batu besar yang siap dilemparkan ke arah mobil, andai si pengemudi tidak memberikan uang. Lantas seperti apa drama ancaman perusakan mobil yang dilakukan si nenek berbaju putih itu? Ke pinggir dulu. Iya, awas. Awas ya ini. Iya, ke pinggir dulu. Oh iya, yang diberikan duitnya. 20. Oh, pengamanan gitu. Anjing di ruang Aula itu. anjing baru kali coba. Ada aja warga. Ya 10. Ya. 2. Ya, pengemudi yang melewati Jalan Pamengpuk, Garut, Jawa Barat kini harus hati-hati pada aksi nenek yang memalak uang dengan cara yang cukup ekstrim. Dalam video viral itu, si nenek tak puas diberi uang 10.000 sehingga mengancam akan memecahkan kaca mobil bila tidak diberi uang 20.000 seperti yang ia pinta. Lalu benarkah si nenek kapok meminta-minta dengan kasar setelah bertemu pengemudi yang tegas dan kebal ancaman? Hingga video berdurasi 42 detik itu ditonton jutaan orang, belum ada warganet yang menginformasikan identitas dan riwayat kesehatan si nenek. Apakah nenek itu mengalami gangguan jiwa atau memang normal namun terpaksa mencari duit dengan jalan yang tidak halal itu untuk meringankan beban keluarganya? Dari pekerjaannya juga udah salah gitu, minta-minta. Menurut kakak seperti apa? Sebenarnya sih kalau minta-minta itu kalau misalnya dalam batas wajar sih nggak apa-apa ya. Dan juga prihatin juga ngelihat sang ibu, mungkin ibu itu udah tua, maksudnya keluarganya tuh harusnya yang mengurus gitu. Ini toh malah dibiarkan untuk meminta-minta sampai akhirnya bahkan dia mau melempari mobil dengan batu. Itu disayangkan banget sih sebenarnya, keluarganya harus mengurusi, maksudnya memenuhi kebutuhannya sih. Jadi nggak ada kejadian yang dia minta-minta harus, itu pasti menurut saya itu pasti udah urgent atau dia lagi pengen sesuatu gitu, makanya dia sampai melakukan hal seperti itu. Di Tegal, Jawa Tengah, kakek berinisial ZA yang berusia 70 tahun harus merasakan dinginnya lantai penjara lantaran dipolisikan oleh anak kandungnya sendiri yang berinisial KT. Yang mengherankan penyebabnya ternyata karena masalah sepele. Dalam video yang jadi perbincangan panas di media sosial, kakek ZA mengenakan rompi tahanan berwarna oranye, nampak lesu ketika dikawal pihak kejaksaan menuju ruang sidang Pengadilan Negeri Tegal. Kakek ZA didakwa melakukan KDRT kepada KT, anak perempuannya, lantaran kesal pada sikap si anak yang tidak mau membersihkan kotoran kucing di rumahnya. Gara-gara melakukan kekerasan pada anak perempuannya berusia 40 tahun, di usia senja, kakek ZA dijerat pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Jadi SMP kelas 3 mama saya meninggal. Mama saya meninggal, saya tinggal sama bapak saya. Cuman saya diperlakukan juga ini tetap saya mental saya kayak merasa nggak diperhatikan sama bapak saya memperhatikan diri saya terus dari masalah apapun, dari masalah baju ataupun apa yang diutamakan, jadi masalah makan. Jadi saya merasa pas itu juga saya berpikiran apa saya mau bunuh diri aja, perlakuannya seperti ini ya, dipisahin nggak bareng-bareng, aku pinginnya kan kayak keluarga. Dan kami pun sebagai PH dari pelapor sudah berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Namun dari pelapor, khususnya klien kami, karena keseringannya suatu perbuatan itu terus menerus dan berulang-ulang perbuatan kekerasan dilakukan oleh terlapor, maka dalam ini pelapor sudah tidak bisa belum untuk bisa memaafkan. Pada dasarnya tidak ada niatan anak untuk melaporkan kepada bapak
atau memenjarakan ayahnya sendiri, namun karena keseringan dan bahkan kejadian berkali-kali, maka anak itu. Dalam kasus KDRT itu, kuasa hukum kakek ZA menilai kliennya seolah dikriminalisasi oleh anaknya sendiri. Pasalnya dari persidangan yang sudah berjalan, tidak terbukti si kakek melakukan kekerasan. Dan yang mengherankan warganet, KT yang tidak menghadiri sidang beragendakan pembuktian dari pelapor sejak di kepolisian menolak restoratif justice dengan ayah kandungnya sendiri, sehingga kakek ZA harus menjadi pesakitan di dalam sel penjara. Kalau terdakwa dari terungkap di fakta persidangan tidak pernah, bahkan anaknya tiga-tiganya, istrinya yang saat ini juga tidak pernah mengalami apapun. Pengurus masjid dan tetangga-tetangganya juga taunya Pak Zainal ini orang yang saleh. Jadi ya tidak ada histori telah melakukan KDRT. Mungkin pihak kepolisian dan juga pihak pengadilan bisa mendalami kasus ini, mengecek secara lebih dalam apakah kekerasan yang dilakukan oleh bapak ini memang sudah lewat batas atau sudah tidak patut dilakukan gitu. Jika memang begitu, mungkin polisi bisa menindaklanjuti. Namun jika kasus tersebut masih di batas kewajaran, masih di batas cekcok antara anak dan orang tuanya, mungkin polisi bisa melakukan mediasi terhadap korban dan juga pelaku. Lama tidak muncul, pedangdut Dewi Sanca nongol di depan awak media membawa kabar yang kurang menyenangkan. Pedangdut yang identik dengan goyangan ular sanca ini mengaku ditipu oleh rekan bisnisnya yaitu Iskandar alias Kim Hwat. Dewi Sanca yang belakangan menekuni dunia I.O. mengaku mengalami kerugian material dan imaterial setelah dibohongi oleh Kim Hwat terkait sebuah acara yang batal dihadiri oleh Anya Geraldine. Lalu benarkah Kim Hwat adalah road manajernya Anya Geraldine? Ditemui tim Star Pro di depan Polres Metro Bekasi, kemarin sore Dewi Sanca menuturkan kronologi perjanjian kontraknya dengan Kim Hwat. Jadi gini, aku kan kebetulan biasa ngadain acara gitu. Kebetulan aku dipercaya oleh salah satu ya kolega ya, relasi lah gitu. Jadi minta tolong ke aku untuk memanggil salah satu artis Indonesia, Anya Geraldine. Kim Hwat atau Iskandar, dia bilang kenal. Akhirnya aku putuskan ya udah aku minta tolong ke dia nih, ke Kim Hwat gitu kan. Deal-dealan. Dia pertama awal tuh minta harga 200 juta. Aku laporan ke sana ke relasi aku, ditawar sekian-sekian, deal dengan angka 100 juta. Terus itu bukti transfer itu menurut Kim Hwat atau Iskandar itu Ahmad Arifin itu adalah road manajernya Anya Geraldine. Tapi setelah saya konfirmasi ke Mbak Muti, itu tidak ada yang namanya road manajernya Ahmad Arifin. Sebelum melaporkan Iskandar alias Kim Hwat ke polisi, Dewi Sanca sudah mencoba melakukan mediasi dengan pihak Kim Hwat namun tak membuahkan hasil. Dewi Sanca merasa Kim Hwat tidak menunjukkan itikat baiknya untuk mengembalikan uang 45 juta rupiah sehingga ia terpaksa menempuh jalur hukum. Henny Mona yang juga mengenal Kim Hwat digait Dewi Sanca sebagai saksi untuk menguatkan laporannya. Ya waktu itu kan Dewi cerita sama saya bahwa Dewi ada acara terus dia minta sama Kim Hwat ya atau Iskandar. Terus saya bilang masih percaya karena kan kita tahu lah dia banyak kasus ya. Dari situ saya bilang udah coba minta baik-baik, dicoba omongan secara kekeluargaan. Tapi ya gitu seperti Dewi cerita ke saya cuman cuman dijanji-janjin aja gitu. Kenal Kim Hwat tahun 2017, Dewi Sanca tidak menyangka teman yang pernah ditampung di apartemennya itu menipunya secara mentah-mentah dan kabur-kaburan entah kemana. Dewi Sanca mengaku kehilangan jejak Kim Hwat meski ia sudah beberapa kali ke rumah mantan rekan bisnisnya itu. Setelah sukses memenangkan Marisha Icha pada kasus penipuan dan penggelapan, apakah Maci Ahmad yakin bakal memenjarakan Kim Hwat? Pasalnya 372, 378 ya, penipuan penggelapan.
penipuan 4 tahun, penggelapan ya 5 tahun lah kurang lebih. Aku tahu rumahnya, tahu kontrakannya, aku bahkan sempat komunikasi sama orang tuanya kan. Maksudnya aku minta baik-baik juga, Bu tolong dong bilangin sama Kim gitu. Maksudnya lu kan sama gua kan tidur gitu, kok begini. Tapi ibunya juga udah nyerah, dia bilang udah sering kali begitu, kayak gitu. Ibunya juga udah nyerah, udah pasrah. Maksudnya kalau emang dia harus dikasusin, dilaporin ya udah katanya. Pasca polisi melakukan ekshumasi atau pengangkatan jenazah dari kubur dan autopsi terhadap jenazah Raden Andante Khalif Pramudityo atau Dante, anak sematawayang Tamara Tiasmara, polisi juga terus memeriksa saksi-saksi terkait kasus tersebut. Dan Rabu kemarin penyidik kembali memanggil Tamara dan supirnya untuk menjalani pemeriksaan tambahan. Agenda hari ini adalah klien kami menjalani proses untuk pemeriksaan tambahan. Tadi kurang lebih ada sekitar hampir 6-7 pertanyaan tambahan. Hasil gelar perkara yang kita laksanakan, kita simpulkan bahwa telah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga tim penyidik sepakat untuk menaikkan status dari penyelidikan menjadi penyidikan. Berdasarkan hasil penyelidikan yang masih terus berlangsung, penyidik telah menaikkan kasusnya ke tahap penyidikan. Hal itu dilakukan penyidik setelah melakukan gelar perkara pada Selasa kemarin setelah ditemukannya dugaan peristiwa pidana dalam kasus tenggelamnya Dante di kolam renang. Kami juga nanti akan menunggu hasil pemeriksaan dari pelaksanaan ekshumasi kemarin, yang mana bagian daripada organ yang kemarin diambil sementara sudah kami periksakan di laboratorium forensik di Sentul. Meski begitu, penyidik belum bisa mengungkapkan lebih jauh dugaan pidana tersebut karena masih menunggu hasil autopsi dan CCTV tempat kejadian. Tindak lanjutnya nanti akan kami update apabila kami sudah mendapatkan hasil daripada pemeriksaan yang dilakukan oleh puslapor, baik terkait dengan organ maupun terhadap rekaman CCTV. Sementara itu, soal meninggalnya Dante yang tenggelam di kolam renang, Tamara menjelaskan kalau anaknya tergolong anak yang pandai berenang dan sudah berlatih berenang sejak bayi. Oleh sebab itu, ia menduga adanya kejanggalan dan mengizinkan proses otopsi untuk memudahkan pihak kepolisian mengungkap kasus tersebut. Kalau di tempat itu baru sekali, tapi untuk latihan itu nggak baru sekali kan. Nggak mungkin lah aku titipin anak aku ke orang yang baru sekali aku titipin, kan nggak mungkin. Apalagi orangnya nggak dipercaya, itu kan nggak mungkin banget. Dante kursus renang dari bayi. Sebelumnya, Tamara dan supirnya sudah menjalani pemeriksaan Senin lalu. Dalam pemeriksaan tersebut, Tamara dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik terkait meninggalnya sang anak. Selain itu, penyidik juga mengungkapkan sudah ada 10 orang saksi yang diperiksa atas kasus tersebut. Saya nyampe di lokasi itu, kondisinya kan Dante udah meninggal ya. Dan ditemani oleh siapa? Saya sudah ceritakan semuanya kepada pihak kepolisian. Bukan wewenang saya untuk memberitahu ke orang-orang, itu kan kewajiban kepolisian untuk menjelaskan. Kalau saya yang menjelaskan nanti timbul fitnah. Untuk saksi-saksi sebanyak 20 orang sudah kita periksa, baik itu saksi-saksi yang mengetahui tentang peristiwa kejadian, termasuk dengan manajemen, termasuk pengelola maupun pemilik daripada kolam renang. Nantinya akan kita kembangkan untuk kita melakukan pemeriksaan terhadap dokter rumah sakit yang memeriksa kondisi korban pertama kali ketika dibawa rumah sakit.